Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita belajar mengenai rata-rata, dari rata-rata tunggal, kemudian rata-rata data berkelompok, dan rata-rata gabungan, untuk pertemuan kita pada kali ini adalah tentang median. Median atau kita sebut dengan nilai tengah, ini materi pelajaran yang juga sudah kalian pernah pelajari di SMP kelas 9. Median adalah nilai tengah. Nah, median yang akan kita bahas ini nanti ada dua, yaitu median data tunggal dan median data berkelompok. Dimana median data tunggal itu intinya sama. Kalau data tunggal berarti itu datanya biasanya tidak dalam jumlah yang banyak atau hanya dalam jumlah yang kecil ya. Nah, cara mengerjakan median, karena median itu nilai tengah, perlu diperhatikan kalau kemarin rata-rata itu kita hanya bisa tinggal menjumlahkan datanya saja, tetapi ini sebelum kita mencari median, kita wajib yang namanya mengurutkan data tersebut dari yang kecil ke yang paling besar. Kita bisa lihat contoh di sini. Ada median dari data berikut, ada 5, 6, 8, 4, 3, 10, 7, 6, dan 9. Langkah pengerjaannya adalah kita urutkan dulu dari data yang paling kecil di sini, yaitu nilai ada 3, 4, 5, 6, 6-nya 2 kali, kemudian 7, 8, 9, dan 10. Pastikan setelah kalian menulis ulang lagi, pastikan jumlah yang kalian tulis ulang dengan jumlah data awal itu sama. Kalau misalnya ada 8 data, itu juga tulisannya 8 data, soalnya juga 8 data. Kita cek ya, di tempat yang kita tulis ini ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 data pada soal 4, 5, 6, 7, 8, 9, berarti sudah match atau sudah cocok. Nah, langkahnya kemudian kita dengan menggunakan sistem tutup. Sistem tutup itu seperti ini misalnya. Jika kita mencoret, di sini saya pakainya coret. Jika kita mencoret 4 kiri di sebelah kiri, maka yang sebelah kanan juga menjadi 4 sebelah kanan. Maka akan ketemu nilai yang ada di tengah-tengah. Jika pelan-pelan juga nggak apa-apa, 2 tutup kiri, 2 tutup kanan, nanti 2 tutup kiri lagi, 2 tutup kanan. Pada akhirnya kita mendapat nilai tengahnya di sini 6. Nah, ini. Jika datanya ganjil, maka nilai tengah adalah yang berada di tengah-tengah, betul-betul di tengah antara yang kanan dan yang kiri. Saya kira itu mudah. Kemudian untuk yang kedua, kita ada 32, 34, 30, 29, 36, 33, 28, dan 37. Sama halnya dengan tadi, maka kita harus mengurutkan dulu dari yang paling kecil. Dimana di sini ada 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37. Sama halnya dengan tadi, kita urutkan dulu. Kita hilangkan 3 coret, 3 ke kiri sama 3 ke kanan. 3 ke kiri saya coret 28, 29, 30, kemudian 34, 36, 37 kita hilangkan juga. Nah, terus muncul ada 2 nilai di sini, 32, 33. Apakah 32 dan 33 ini kita coret? Kalau 32 dan 33 kita coret, maka kita tidak punya nilai tengah. Jadi kalau nilainya jika ada nilainya genap, maka nilai tengahnya itu adalah dari 32 dan 33 di rata-rata ditambah dibagi 2. Jadi 32 ditambah 33 dibagi 2. 65 dibagi 2 nilainya 32,5. Jadi median data tunggal ini adalah 32. Oke. Jadi bisa kesimpulannya, jika datanya ganjil maka itu betul-betul yang ada di tengah. Tetapi jika datanya genap, itu berarti nilainya di rata-rata. Nilai yang paling tengah itu di rata-rata. Oke, kita memasuki median data berkelompok. Kalau median data berkelompok itu rumusnya adalah ini ME itu median, terus sama dengan TB adalah tepi bawah. Kita sudah belajar pada pertemuan yang di awal. Nanti silahkan dibuka lagi materi tentang penyajian data. Kemudian ini ada setengah N itu adalah jumlah semuanya, jumlah total. Kemudian ada FKKS, frekuensi kumulatif sebelum kelasnya, kelas median. Terus ini FME adalah frekuensi median, kemudian P-nya adalah panjang kelas. Biar tidak berlama-lama, kita lari ke contoh. Perhatikan contoh ya, di bawah ini diberikan
data tabel distribusi frekuensi berikut. Oke, ada soal, ini soal. Kemudian tentukan nilai median dari data tersebut. Langkah yang kita lakukan adalah menulis ulang lagi soalnya, jadi nilai dan frekuensinya ditulis. Nah, kemudian langkah berikutnya kita menuliskan FKK, frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif ini pada angka awal itu kenapa muncul 3 itu diambilkan dari frekuensi kelas yang pertama. Kelas pertama itu bernilai 3, maka di sini dituliskan dengan 3. Kemudian baris berikutnya ditambahkan dengan frekuensi kelas yang kedua, berarti 3 ditambah 6. Hasilnya ditambahkan dengan yang frekuensi yang ke-14, berarti 9 ditambah 14, 23, dan seterusnya. Yang terakhir di sini 58 ditambah 2, nilainya adalah 60. Nah, jumlah antara FKK dan frekuensi itu harus sama. Jadi kalau di sini 60, ini juga jumlah di sini nilainya juga harus 60. Nah, setelah ini kita FKK sudah, langkah berikutnya adalah kita menentukan kelas median. Kelas median itu diperoleh dari setengah kali N, setengah kali jumlah, di mana jumlahnya adalah 60, berarti setengah kali 60 nilainya adalah 30. Jadi kelas median itu terletak pada data ke-30. Kemudian data ke-30 diperoleh dari mana? Kalian cari pada FKK, di mana letak data ke-30. Nah, penalarannya seperti ini. 30 misalnya di ini FKK kelas 1, nilainya 3, itu artinya data ke-1 sampai ke-3 itu ada di kelas yang pertama. Kemudian kelas kedua nilainya 9, berarti artinya data ke-4 sampai data ke-9 itu ada di kelas kedua. Kemudian nilai 23 itu data ke-10 sampai data ke-23 ada di kelas ketiga. Kemudian nilai 33 itu berarti dari data ke-24 sampai ke-33 itu terletak di sini, di kelas yang keempat. Nah, kalau tadi data ke-24 sampai 33 terletak di kelas keempat, otomatis nilai 30 berada di kelas keempat. Oke. Jadi setelah kita tahu bahwa kelas keempat itu adalah kelas median, maka kita menentukan tepi bawahnya. Tepi bawah kelas median, kita lihat pada nilai yang terendah di kelas median yaitu 55. Maka di sini 55 dikurangi 0,5, nilainya adalah 54,5. Terus FKKS-nya adalah frekuensi sebelum kelas median. Nah, FKK-nya kelas median itu nilainya adalah 33. Berarti kalau sebelum kelas median nilainya adalah 23. Ini sebelumnya. Terus frekuensinya, frekuensi median itu adalah 10. Nah, ini jangan sampai salah. Banyak anak itu yang menulis frekuensi itu yang ada di sini 33, padahal frekuensi kelas median itu yang di tengah ini. Nilainya adalah 10 untuk frekuensi kelas median. Oke, apalagi nih ya. Kemudian PP adalah panjang kelas. Panjang kelas itu kita ukur dari ini 55 sampai 59. Itu kita ada 55, 56, 57, 58 dan 59. Berarti totalnya ada 5. Setelah kita hitung, kita masukkan ke dalam rumus. Di sini nilainya adalah ME atau median itu dari tepi bawah ditambah setengah N dikurangi FKKS dibagi FME dikalikan P. Tepi bawahnya ini 54,5 ditambah ini setengah N-nya tadi kita hitung sudah 30 dikurangi FKKS-nya 23, berarti 30 kurangi 23 dibagi 10, yaitu frekuensi medianya, dikalikan sama P. Dikalikan sama P-nya 5. Berarti 20 kurangi 23 nilainya adalah 7 per 10 kali 5. Nah, ini terus kemudian tulisan kedua kenapa 2 ini saya coret. Jadi 5 dan 10 ini kita coret dan ketemu angka 2. Ingat, kalau misalnya yang banyak angkanya yang 10, maka yang nilainya ikutnya 2 itu ada di bawah, jangan di atas. Nah, 7 per 2 nilainya 3,5, kemudian berarti 54,5 ditambah 3,5 nilainya adalah 58. Oke, itu saja penjelasan tentang median. Semoga dari penjelasan Bu Nastiti bisa kalian pahami. Untuk selanjutnya, pertemuan berikutnya kita belajar tentang modul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.